Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Gimana nih kabar hari ini? Semoga teman-teman semua pada dalam keadaan yang sehat dan selalu happy ya. Nah, aku udah pernah denger nih ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Syifa Dinaki Syakirana dengan NIM 1050224000232 dan rekan-rekan saya Davina Putri Syamrina dengan NIM 105022400262. Saya Afifah Brilana dengan NIM 105022400122. Dan saya Nihalwa Yunada dengan NIM 1050224300044. Dan terakhir saya Syarul Montini Oman dengan NIM 105022400400407. Oke, kami berasal dari kelompok 8 dan dari kelas KM4806. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita mau ngobrolin tentang satu hal yang sering banget nih kita pakai tiap harinya, tapi sayang banget kita tuh masih jarang gitu mikirin buat dampak selanjutnya. Sebenarnya hal apa sih itu? Ya, itu adalah jari kita. Jari kita yang sering banget nih kita pakai untuk scroll TikTok, scroll IG, repost story, terus juga kita suka ngomenin postingan orang dan juga mungkin kita juga nyinyirin gitu postingan orang. Nah, coba deh teman-teman semua, kita pikirin dulu. Kalau misalnya kita berada di posisi tersebut, nih kita udah bangun nih di pagi hari dengan semangat dan kita langsung buka media sosial dengan harapan kita tuh nemu komentar yang positif. Nah, tapi sayangnya kita tuh malah dapet komentar yang kayak, ih kok lu makin gendutan sih, dasar cewek pick me, gak baik kan, jahat banget kan. Maka dari itu di sini tuh kita mau bahas bagaimana sih caranya supaya kita semua itu keluar gitu dari zona tersebut dan berhenti menjadi salah satu pelaku yang menorehkan luka di hati orang lain. Nah, di sini sebagai pembuka, aku mau ceritain tentang beberapa kasus nyata di dunia ini. Yang pertama itu ada dari Sulli. Sulli merupakan seorang aktris dan penyanyi Korea yang memang satu lagi hype-hype-nya nih. Nah, tetapi dia tuh sempat mengemukakan pendapatnya mengenai feminisme yang dimana di Korea sendiri tuh lagi sensitif dan dia tuh langsung dikecam habis-habisan. Dia dianggap tidak pantas menjadi wanita Korea, memalukan dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu di wawancara terakhirnya pun Sulli pernah berkata, aku sangat menderita, aku mencoba tetap tersenyum tapi rasanya seperti mati pelan-pelan, dan akhirnya ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri sebenarnya semua artis itu pasti kena ya sama hate comment. Cuman yang kami angkat di sini adalah ceritanya dari Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari itu kemarin sempat kehilangan suaminya dan juga akhirnya setelah beberapa saat dia berduka, dia pun memunculkan diri kembali di publik. Nah, tapi sayangnya di netizen Indonesia sendiri ini langsung mengecam Bunga Citra Lestari karena dianggapnya tuh kenapa langsung muncul ke publik padahal kan masih berduka. Padahal tuh siapa sih kita yang bisa menilai kapan orang tuh harus bangkit dari dukanya? Oke teman-teman, selanjutnya adalah hate comment. Nah, kalian sendiri belum tahu kan apa itu hate comment? Nah, hate comment sendiri itu adalah komentar yang mengandung kebencian, hinaan ataupun pelecehannya bisa ditujukan kepada sebuah kelompok ataupun seseorang, dan ini sering terjadi di media sosial. Nah, komentar ini bukanlah sebuah kritik yang membangun, tetapi lebih ke serangan yang bisa menyerang seseorang secara emosional maupun mental. Nah, ada beberapa jenis dari hate comment sendiri. Nah, yang pertama itu ada body shaming. Nah, body shaming sendiri ini adalah komentar yang menghina seseorang secara penampilan fisik. Nah, contohnya sendiri itu bisa kayak menghina seseorang melalui bentuk tubuh, ataupun warna kulit mereka, ataupun tinggi badan dari seseorang. Nah, contoh dari hate comment-nya itu bisa kayak, kok kamu kurus banget sih, tubuhnya kering gitu, ataupun kurus banget sih kayak mayat hidup. Dan selanjutnya juga ada kayak, kok kamu gendut tapi kok pede. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada victim blaming. Nah, victim blaming sendiri adalah seseorang yang menyalahkan korban itu atas kejadian buruk yang telah menimpa mereka. Jadi hate comment dari victim blaming sendiri ini lebih menyalahkan si korban, bukan pelaku yang telah menyebarkan komentar tersebut. Nah, contoh komennya sendiri itu ada kayak, ya salah dia sendiri sih kenapa pakai baju kayak gitu, ya salah dia sendiri kenapa stylenya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada rasisme. Nah, rasisme sendiri itu adalah komentar yang menghina ras orang ataupun etnis tertentu. Nah, contoh dari hate commentnya sendiri itu ada, ih hitam banget, cocoknya tinggal di Papua, atau kayak, ih kamu hitam banget dari Papua ya, atau kayak, ih kamu sipit, kamu putih, kamu Cina ya. Nah, yang keempat yaitu sarkasme. Nah, sarkasme sendiri yaitu cara berbicara orang yang menyindir secara halus ataupun tajam.
Nah, sarkasme ini lebih mengatakan kebalikan dari maksud sebenarnya. Nah, gaya ini tuh sering digunakan sebagai lucu-lucuan di lingkungan pertemanan, tapi bisa menyakiti hati seseorang atau bikin seseorang jadi kesel. Nah, contohnya sendiri tuh kayak, "Cie, kamu jadi artis ya, cuma gagal tapi so motivasi orang." Cuma kayak, kamu seleb ya, cuma kok kelakuannya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya terakhir ada cyber harassment. Nah, apa sih cyber harassment itu? Itu tindakan mengganggu, mengancam ataupun melecehkan seseorang lewat internet ataupun media digital seperti media sosial, pesan teks ataupun email. Nah, cyber harassment ini lebih kayak ke spam chat gitu. Bisa contohnya tuh kayak mengirim DM berisi makian ataupun pelecehan seksual. Jadi ini lebih kayak bikin seseorang korban jadi risih karena si pelaku sering melakukan DM yang bisa membuat orang kayak jadi kesel gitu. Nah, selanjutnya ada akibat dari jika kita ikut bagian dari head comment. Yang pertama, jika akibat dari jika kita ikut menjadi bagian dari head comment tersebut, aliasnya kalau aku sendiri ikut-ikutan head comment, yang pertama ada merusak reputasi. Nah, reputasi yang udah kita buat sebaik mungkin di halayak publik, dengan kita satu pun menyebarkan head comment di media sosial ataupun kepada seseorang semuanya, itu bisa merusak reputasi yang sudah kita bangun dan menjadi dampak buruk bagi diri kita sendiri. Nah, yang kedua ada membentuk kebiasaan berpikir negatif. Daripada kita berpikir negatif terus kita head comment terus menerus, menjadikan diri kita tuh ibaratnya dipandang semua orang tuh juga negatif. Kita tuh nggak punya sisi positifnya. Lalu yang ketiga, mengganggu hubungan sosial. Dengan kita menyebarkan head comment, berarti kita memberikan diri kita sendiri itu musuh jika kita membagikan head comment. Lalu ada akibat dari head comment bagi korbannya. Yang pertama, mengalami depresi. Menurut data dari World Health Organization, lebih dari 280 juta orang mengalami depresi. Nah, salah satu pemicunya adalah head comment itu sendiri. Tekanan dari media sosial yang seharusnya menjadi tempat untuk berekspresi dan berbagi justru menjadi berubah jadi tempat penuh tekanan, dan seseorang bisa mengalami depresi dari satu ataupun dua saja head comment tersebut. Yang kedua, kehilangan percaya diri. Untuk kehilangan percaya diri ini, untuk bagi korban bisa jadi dia tidak mau membuka sosial media ataupun menutup diri dari semua kalangan orang. Nah, itu berdampak buruk sekali. Daripada kehilangan percaya diri ini bisa lanjut mengalami depresi yang mungkin bisa berujung ke bunuh diri, teman-teman. Dan terakhir ada mengalami trauma. Daripada kita kehilangan percaya diri, mengalami depresi, lalu kita mengalami trauma sehingga kita tuh nggak mau nih kayak kehilangan percaya diri, kita jadi menutup diri sendiri, terus trauma masa kecilnya jadi kebangun lagi ataupun yang lain-lain deh. Nah, di Indonesia sendiri, Kementerian Kominfo mencatat lebih dari 9.000 laporan ujaran kebencian pada tahun 2024. Nah, jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Nah, itu kan bahaya banget ya teman-teman. Jadi dari akibat ini, komentar negatif bisa membuat seseorang tuh takut, cemas, dan bahkan membenci dirinya sendiri, kehilangan percaya diri. Bayangkan, hanya satu komentar saja bisa membuat seseorang menangis semalaman, ataupun berpikiran untuk berbunuh diri, bisa membuat mereka takut membuka HP, merasa mereka jelek, tidak cukup baik, bahkan merasa tidak berharga. Dan yang lebih menyedihkan itu apa, teman-teman? Kadang komentar negatif itu bisa datang dari orang asing yang tidak kita kenal ataupun dari teman sendiri nih. Kayak tadi contoh kasus yang udah dijelasin Amake, yang Bunga Citra Lestari, terus Suli. Nah, itu pun sangat komentar negatifnya tuh dari orang-orang asing, teman-teman. Jadi sebelum kita ikutan komentar negatif, pikirkan dulu dampaknya, akibatnya bagi diri kita ataupun bagi korban yang kita head comment. Karena bagi itu kita mungkin cuma satu kalimat, tapi bagi orang lain itu bisa mengubah seluruh hidupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah supaya kita nggak jadi pelaku head comment. Ada 5 poin. Yang pertama, pikir dulu baru komen.
gimana ya rasanya kalau komentar yang ditunjukkan kepada kita. Komentar ini pantas gak sih dibaca banyak orang? Setiap orang punya batasan sabar dan kekuatan mental yang berbeda-beda. Jadi kita perlu melihat kekuatan mental orang dan diri kita sendiri. Yang kedua, bedakan kritik dan kebencian. Kritik yang membangun itu biasanya disampaikan dengan sopan, jelas, dan ada juga solusinya. Misalnya, konten ini akan lebih baik kalau ditambahkan pendukung. Kalau komentar cuma nyakitin, menghina, atau nyalin tanpa alasan, itu udah masuk hate comment. Contohnya, kamu bodoh banget sih, gak pantas kayak gitu. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan. Kadang godaan buat ikut-ikutan komentar negatif itu besar banget. Apalagi kalau lagi rame-rame, kita lagi kumpul, mau bareng temen, sahabat, atau siapapun itu kan kita pasti ikut-ikutan kan. Kalau lihat banyak komen negatif, kita lebih pilih diam atau lebih komentar positif. Karena kita percaya kalau komentar positif aja bisa banget menyimbangkan suasana yang panas. Dan yang keempat, lawan dengan empati. Kita juga harus selalu berusaha pakai empati. Kalau lihat orang lain dihujat, kita coba pikir positif dan kita menenangkan pikiran orang-orang yang berpikiran negatif. Yang kedua, kita jangan ikut-ikutan teman untuk mengajak hate comment. Dan yang kelima, belajar etika digital. Menurut kita sopan santun itu gak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Selalu berusaha memakai pakaian bahasa yang baik, gak serba hoax, dan menghargai privasi orang lain. Jejak digital itu berdampak dengan ke masa yang akan datang. Kalau ada teman yang mulai melanggar etika digital, kita perlu menegurnya dengan baik. Oke, baik teman-teman, coba deh kita renungin. Kalau misalkan jari-jari kita itu bisa jadi senjata, maka komentar kita pun bisa menjadi peluru bagi kita sendiri. Nah, tapi kita tuh sebenarnya punya pilihan nih teman-teman. Kita bisa mengubah jari kita dari senjata menjadi pena. Pena di sini menurut aku adalah pena yang bisa menyebar kebaikan, dukungan, dan juga empati. Jangan tunggu orang terkenal meninggal dulu baru kita empati, baru kita ngasih tulisan rest in peace gitu teman-teman. Dan juga lebih baik kita hidupkan mereka hari ini dengan komentar yang menguatkan. Kita mungkin bukan orang terkenal teman-teman, tapi dari komentar kita itu bisa jadi senjata ke diri kita sendiri. Bahkan kita bisa pun terkenal gara-gara komentar kita. Dengan komentar kita bisa menyelamatkan, ataupun sebaliknya bisa menghancurkan diri kita sendiri ataupun orang lain nih teman-teman. Maka dari itu, mari kita ubah media sosial jadi tempat yang ramah, aman, dan juga suportif. Jangan biarkan jari kita menjadi senjata, tapi jadikan jari kita sebagai alat untuk menyebar kebaikan. Setiap kata yang kita ketik mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Kita itu mau dikenalkah, atau kita ini mau dikenal sebagai penyebar kebencian ataupun penyebar kebaikan. Baik, segitu aja presentasi dari kelompok kami. Bisa diingat kembali ya teman-teman, di balik layar ponsel ada manusia nyata yang bisa membaca komentar kita. Mereka bisa tersenyum tapi juga bisa hancur karena kata-kata kita. Mulai hari ini, mari kita jaga jari-jari kita, karena satu komentar baik bisa menyelamatkan semua orang, dan satu komentar jahat bisa menghancurkan semua orang juga. Hentikan hate comment, mulailah dengan empati. Dan siapa tahu komentar kita hari ini adalah satu-satunya kekuatan mereka yang membuat mereka bisa bertahan di esok hari. Jangan biarkan jari kita menjadi senjata, gunakan jari kita untuk menyembuhkan orang lain. Mungkin ada bakal kasih pantun nih teman-teman. Oke, kita pantun dulu ya teman-teman Boleh. sebelum kita menutup presentasi hari ini. Petik mangga di balik pagar. Cakep. Bersama teman yang baik hati. Cakep. Lebih baik memberi komentar yang benar daripada menebar luka di hati. Baik, segitu aja presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.